menjelaskan materi tentang jalur rempah pada masa Hindu Buddha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niketut Pestus Kennedy, nomor absen 16 dari kelas 10 TK2. Untuk lebih lanjut, yuk simak videonya. Menurut sumber-sumber arkeologis, terdapat 4 kerajaan yang merupakan sumber rempah pada masa Hindu Buddha. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang kedua yaitu Kerajaan Mataram Kuno, yang ketiga yaitu Kerajaan Singasari, dan yang keempat yaitu Kerajaan Majapahit. Untuk ulasannya, yuk ikuti lebih lanjut. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 hingga abad ke-15 yang merupakan suatu kerajaan maritim, sebuah negara perniagaan dan negara yang berkuasa di laut. Ada banyak sumber menyebutkan kemajuan Sriwijaya dalam pelayaran dan perdagangan dari rempah, mulai dari Timur Nusantara, Jawa atau Sunda, Sumatera, Selat Malaka, hingga India, Tiongkok, Arab, dan Persia. Menurut arkeolog, ada 3 faktor yang mendukung kejayaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim, yaitu 1. Letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Tiongkok. 2. Memiliki hasil alam berupa rempah, yaitu berupa jeruk, lada, pala, kapulaga, benang, kayu manis, kencana, dan lainnya. 3. Menjalin perdagangan dengan India, Arab, dan Tiongkok. Karena saudagar-saudagar dari ketiga bangsa ini untuk pelayaran dan perdagangan lintas lautan. Lancarnya hubungan dagang dengan India, Arab, dan Tiongkok tidak terlepas dari penguasaan Selat Malaka. Sriwijaya memperoleh keuntungan dari pelayaran dan perdagangan internasional India Malaka. Dengan cara melaksanakan hukum paksaan menghubung. Setiap kapal yang melintasi wilayah maritim Sriwijaya, termasuk Selat Malaka, wajib singgah terlebih dahulu di pelabuhan pelabuhan yang dikuasainya. Kapal-kapal yang singgah kemudian menuju wilayah. Yang kedua, yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Bukti utama jalur rempah pada masa kerajaan ini adalah relief pada Candi Borobudur yang dibangun pada 710 sampai 820. Pada masa pemerintahan Raja Samarataga dan Raja Samaratuga berkuasa 792 sampai 835. Ada 63 spesies tanaman kuno di relief Candi. Relief Candi Borobudur menggambarkan produk masyarakat yang sedang merajut jamu, karena Nusantara adalah ibu rempah yang melahirkan rempah raja seperti putih, pala, dan cendana. Dan relief Candi Borobudur juga menunjukkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia dalam penguasaan ilmu pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan gambaran sebesar bulan dengan 7 buah bulatan yang menggambarkan bintang yang diatur oleh bulan satu pemerintahan. Bukti lain dari jalur rempah pada masa Mataram Kuno yaitu yang pertama, penemuan candi era 900 sampai 1100. Yang kedua, penemuan lada hitam era 600 sampai 700 di bekas pelabuhan timur pantai Sri Lanka. Pantai adalah pelabuhan dagang yang menghubungkan antara timur dan barat sejak 1000 tahun. Yang ketiga, yaitu Kerajaan Singasari. Jejak dari rempah pada masa era Singasari tampak jelas pada masa pemerintahan Kertanegara berkuasa 1268 sampai 1292. Di bawah Kertanegara, kekuasaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Jalur utama mulai dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku dikuasai oleh Singasari. Hal tersebut mempercepat penyelidikan Cakrawala Mandara Nusantara, yang berarti perluasan Nusantara dengan memandang keluar Pulau Jawa. Itu artinya Kertanegara kita menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara di bawah payung Singasari. Singasari menjalin hubungan dagang dengan banyak mitra asing, terutama Tiongkok pada masa Dias Iwan 1271 sampai 1368. Komoditas andalan Singasari adalah beras, emas, dan juga rempah-rempah. Bukti arkeologis adanya hubungan dagang dengan Tiongkok pada era Singasari adalah penemuan kapal kargo Tiongkok di pantai Pohu pada 1963. Kapal yang memiliki panjang 24 meter dan lebar 9 meter tersebut mengangkut barang keperluan medis seperti lada, kacang arca, ambar, kakak pura-pura, kayu laka, dan kayu garam. Yang keempat, yaitu Kerajaan Majapahit. Dalam kitab Lebaran Pertama 1365 disebutkan nama-nama yang pernah dikunjungi Majapahit di bagian timur Nusantara seperti Seram atau Bulu, Maluku, Banda atau Banda, dari
dari sifat para pada dominan, wilayah timur dikuasai karena alasan ekonomis atau sumber rempah. Di wilayah Nusantara, kekuasaan Majapahit mencakup Semenanjung Melayu dan termasuk adalah Selat Melayu. Kerajaan Surakarta yang menguasai selat strategis di Semarang Melayu, Selat Malaka, ditundukkan Majapahit antara 1345 sampai 1350. Dengan demikian, Majapahit telah mengamankan sumber rempah dan jalur pelayarannya yang strategis. Mendengar langsung dari ini, tepat pada wilayah kekuasaan Majapahit membentang dari sebagian besar wilayah barat Nusantara hingga menuju di wilayah timur. Majapahit akan mewarisi misi Cakrawala Mandala Nusantara, Kertanegara. Namun, kejayaan itu tidak terlepas dari kekuatan armada laut Nusantara. Pada masa jayanya, Majapahit memiliki 2.800 kapal di luar posisinya sebagai kekuatan utama dalam melakukan ekspansi wilayah kekuasaan. Armada laut bertugas melindungi negara ini dengan markas besar di pantai utara Jawa, menguasai daerah-daerah kerajaan-kerajaan bawahan, serta mengawal petugas dan membangun infrastruktur daerah agar keamanannya terjamin dan komunitas seperti berjalan lancar. Penguasaan banyak wilayah, serta jalur pelayaran yang strategis mendatangkan kemakmuran bagi Majapahit. Salah satu contoh kemakmuran tersebut adalah kolam Segaran. Kolam ini sering digunakan untuk menjamu tamu-tamu kerajaan. Seusai menikmati perjamuan, piring-piring yang terbuat dari emas tidak dicuci, namun langsung dibuang ke kolam Segaran. Halo semuanya, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan materi. Saya tutup dengan terima kasih. Bye!